Mungkin Anda sudah punya penilaian yang berbeda. Ya, kenapa marah? Karena enggak itu. Kenapa marah? Nah itu kenapa marah itu artinya mau tahu konteksnya itu apa ya? Itu. Sehingga ini sangat penting, bagian memahami konteks itu sangat penting. Karena orang akan kehilangan makna sebuah teks itu kalau itu lepas dari konteks tadi. Nah ini persis saya omongkan di situ. Jadi kalau Anda membaca itu terus sajane orang rumah kafe rapopo. Tapi karena kita itu biasanya ya terbantu kalau sudah membaca terus diomongkan lagi, mendengar, nah itu akan lebih mudah. Maka tulisan kitab suci tadi konteks ya, ada teks. Kitab suci itu kan teks, jadi tulisan. Sekarang ini yang kita miliki itu teksnya. Konteksnya apa? Nah, konteksnya ini tidak nampak di situ itu. Umpamanya Anda mendengar sabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Pertama-tama itu di teks mana? Sabda itu terdapat di mana? Oh, itu di Injil apa ya? Matius berapa itu? 11. Ayat berapa? Lalu bertanya. Ayat 28. Itu berarti ini yang bicara ini nulis ini Matius. Matius itu siapa? Nah, Matius itu ditulis kapan? Pada zaman apa? Kira-kira Matius itu hidup di lingkup orang-orang yang kayak apa? Nah, itu adalah konteks. Teksnya itu saja, tapi konteksnya itu apa? Nah, maka tulisan kitab suci itu juga tumbuh pada zaman yang ini diwarnai dengan kekuatan sosial, politik, religius, dan budaya tertentu. Ya, kitab suci secara umum yang dulu sudah, yang perjanjian lama dulu sudah saya mengantar juga begitu saja. Nah, demikian juga ini maksudnya. Ini ya benar toh? Demikian juga, ya benar. Kitab suci perjanjian baru itu terbentuk dalam konteks zaman tertentu. Nah, dalam konteks perjanjian baru ini saya sebut, menurut buku-buku ini, itu adalah dunia perjanjian baru. Itu. Jadi kalau menyebut dunia perjanjian baru, yang dimaksud adalah konteks dari teks kitab suci perjanjian baru. Apa isinya? Konteksnya itu yang nanti yang dibicarakan ya ini keadaan sosial, politik, religius, dan budaya tertentu. Karena teks itu dirumuskan tidak tanpa pengaruh dari budaya-budaya itu juga. Jadi orang merumuskan itu pasti terpengaruh oleh situasi, kultur, budaya, berbahasa, cara ngomong, cara pandang, itu pasti pengaruh. Umpamanya ya, orang anak ini, warna itu bisa cilik bawa miso-miso. Iki lah kata miso kendi. Nah itu terus ditelusuri. Bapaknya kok ya? Oh ibu nih. Nah ternyata enggak ya. Orang tuanya enggak. Bapaknya enggak, ibunya enggak. Terus dari mana nih? Pergaulan. Kanca kancana ini nek ngomong ya ngono kuwi. Nah, jadi konteksnya ini berasal dari situ itu. Jadi
tidak langsung muncul gitu saja. Nah, itu juga mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara ngomong orang. Sehingga kalau orang itu terbiasa untuk berpikir negatif, ya, nanti rumusan-rumusan yang lain itu juga terpengaruh. Cara pikirnya ini, cara pandangnya ini bisa terpengaruh. Kalau orang itu suka atau dominannya ini pikiran positif, maka ini orang juga akan terpengaruh cara pandangnya, cara menasihati, cara itu beda. Ya, udah. Ini teksnya, konteksnya. Nah, sekarang mari kita masuk pelan-pelan ke dunia perjanjian, ke dunia itu. Ya, dunia. Nah, dunia perjanjian baru. Yang dimaksud dunia perjanjian baru adalah konteks kehidupan sosial, politik, religius di mana tulisan-tulisan perjanjian baru itu lahir dan terbentuk. Jadi orang sedang menulis, saya ini bersemangat sekali, rindu dengan orang tua saya, dengan teman saya, atau dengan pacar saya. Itu berbeda kalau orang itu sedang murung, sedang gelisah. Itu ya beda tulisannya. Mungkin cara menuliskan huruf-hurufnya itu beda kok. Jadi orang yang sedang bersemangat dengan orang yang sedang murung, gelisah itu tulisannya itu beda, punya karakter yang beda. Maka ada orang yang ahli membaca tulisan apa namanya? Ya, itu bisa menilai karakter orang dari tulisannya. Itu ya bisa jadi. Nah, maka tulisan-tulisan itu juga lahir dalam kondisi begitu itu. Tulisan perjanjian baru muncul dalam konteks sosial religius Palestina, bukan Indonesia. Jadi kalau Anda menggambarkan teks-teks itu, wah ini di bahasa kami tidak ada ya. Ya memang tidak ada, munculnya itu di konteks Palestina sana. Dan teks aslinya itu kan ya bahasa sana, bahasa Ibrani. Dan juga dalam konteks ini Yunani Romawi di bawah kekuasaan politik Romawi. Yunani Romawi ya, bukan Romawi saja, tapi Yunani Romawi. Ya ini nanti sangat berpengaruh di situ. Di bawah kekuasaan politik Romawi, ini yang berkuasa. Tetapi disatukan oleh bahasa dan budaya Yunani. Nah, bahasanya itu kalau kita umpamanya ya dikuasai oleh orang Jawa, terus ada orang Betawi gitu, lalu bahasanya bahasa Indonesia, gitu tuh. Ya umpamanya begitu. Masuk dalam teks-teks perjanjian baru. Itu faktor-faktor itu masuk dalam teks-teks kitab suci yang kita miliki. Maka kalau nanti ada istilah-istilah itu ya karena konteksnya memang itu budaya, politik, sosial itu di 3 faktor, yaitu Helenisme, Kekaisaran Romawi, dan Palestina. Nah, yang di Palestina tadi, karena kan munculnya di sini, ini ada kelompok-kelompok orang. Kelompok itu ya lebih ke partai gitu lah. Nah, partai ya orang partai. Ketemu apa ya? Sekte, aliran kepercayaan. Jadi ya boleh disebut sekte, boleh disebut partai, boleh disebut kelompok, karena ini tidak hanya berbicara mengenai agama saja, iman saja, tapi juga berbicara mengenai politik, sangat berpengaruh di pemerintah kelompok ini. Saduki, Farisi ini, Saduki dan Farisi ini banyak atau sekurang-kurangnya disebut di dalam kitab suci.
Tapi kalau Esseni itu tidak disebut, hanya gaya hidupnya ini sangat berpengaruh di dalam kitab suci. Nanti kita lihat. Lalu sebetulnya ada satu lagi yang ini tidak saya masukkan, soalnya ini kelompoknya itu kelompok Farisi sebetulnya, yaitu Selat, orang Selat. Selat itu ya kelompok, tapi ini lebih dekat ke Farisi yang Selat ini. Maka yang kelompok yang utama itu Saduki, Farisi, dan Esseni. Terang singkat mengenai Helenisme. Singkat saja, jadi kalau nanti panjang lebar itu sejarah. Aku udah dimulang sejarah. Kalau ini hanya mengantar saja, itu pun tak ambil yang kira-kira nanti ada kaitannya. Yang perlu kita ketahui, menurut saya. Anda nanti kalau membaca buku ini, itu bisa melihat dari titik tekan yang berbeda, ya. Mungkin Anda menemukan yang, oh ini yang penting diketahui. Sekurang-kurangnya saya membaca itu ini yang menurut saya anggap penting. Ya. Tokohnya adalah Alexander Agung. Ini masih sebelum Masehi ya, dulu pernah saya singgung di situ Alexander Agung itu 332 sebelum Masehi. Ini mengadakan invasi militer, ingin menempatkan budaya Yunani sebagai budaya yang mengatasi batasan-batasan nasional di mana semua orang dapat merasa berada di dalam satu rumah. Jadi mau mempersatukan itu supaya ini rumahku, ini ya sebetulnya bagus juga nih Alexander Agung ini, cita-citanya itu ingin menyatukan semua wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya itu. Kayak dulu ya Gajah Mada itu kan seperti itu kira-kira. Nah Alexander Agung itu ya Gajah Madanya orang sana. Nah di filmnya apa ini? Ampuh nih. Setiap daerah yang ditundukkan didirikan kota-kota koloni Yunani dengan membangun kota-kota baru. Kota-kota baru ya, bukan kota baru. Kota baru ini. Atau juga dengan mengirim orang-orang Yunani untuk menghuni kota-kota itu. Jadi yang daerah yang ditundukkan dibangun kota. Kalau enggak ya orang Yunani itu dikirim di kota tersebut supaya tadi rasa kebersatuannya itu nampak. Selain kota-kota dibangun juga pelabuhan-pelabuhan perdagangan penting. Wah ini kan kayak Jokowi itu ya. Ini harus ada jalan tol laut ini karena itu yang menghubungkan antar pulau. Jadi pikirannya sudah maju. Memang budaya Yunani ini maju. Sekarang Kekaisaran Romawi. Tadi yang Yunani sekilas itu saja ya. Helenisme. Ingat ini. Helenisme itu Alexander Agung. Terus budaya Yunani. Helenisme ini mau mempersatukan wilayah kekuasaannya itu dengan budaya Yunani itu penting nanti diingat-ingat. Nah sekarang Kekaisaran Romawi. Kekristenan itu muncul hampir bersamaan dengan berdirinya Kekaisaran Romawi. Maka Kekaisaran Romawi menjadi ancaman terbesar bagi kekristenan karena Kekaisaran itu belum Kristen waktu itu, tapi masih menganut pahamnya sendiri dewa dewi Roma. Namun demikian juga justru menjadi persiapan bagi kekristenan. Nah itu hebatnya apa? Orang Kristen memaknai itu ya. Jadi ini ancaman tapi sekaligus
mempersiapkan kekristenan, karena itu nanti di situ itu akan menjadi titik balik. Ya, semula itu dianiaya, dikejar-kejar, tapi pada saatnya nanti, lebih-lebih pada zaman kekaisaran Jawa, masih ingat dulu pernah saya singgung Konstantinus, ya, itu nanti menjadi titik balik nih, dan mulai saat itulah kekuatan kekristenan meluas. Kitab suci, hanya orang-orang itu, kelompok-kelompok itu punya kebiasaan yang seperti itu. Berarti kira-kira kekristenan ini memang ya sealur dengan gaya hidup mereka. Ini lebih-lebih dalam prakteknya itu, kenyataannya itu, sehingga mereka ini sangat mudah untuk dipahami bagi orang-orang Kristen ini, cara hidupnya itu. Apalagi ada guru kebijaksanaan. Ini mengenai kelompok-kelompok tadi, tidak saya jelaskan secara detail ya. Nanti detailnya Anda simpan aja, bawa pertanyaan. Ya. Tapi yang tentu saja yang khusus, kalau hanya umum-umum saja nanti bisa saya jawab. Selot sekarang. Selot. Kalau ini juga ditulis di kitab suci. Meski hanya disebut sepintas dalam perjanjian baru, yaitu Lukas 6 ayat 15, lalu Kisah 1 ayat 13. Kelompok Selot memainkan peranan penting dalam agama dan politik Palestina abad pertama. Kelompok ini mirip dengan Farisi dalam segala hal, kecuali dalam semangat untuk merebut kemerdekaan dan ketidaksediaannya untuk mengakui siapapun sebagai Tuhan kecuali Allah. Jadi Farisi yang ini lebih ketat. Farisi yang lebih ketat. Jadi sektenya dari Farisi atau sempalannya Farisi. Nah, jadi ada Farisi, sempalan Farisi lagi. Ini Selot itu lah, kelompok orang Selot. Kaum Selot adalah semacam sayap radikal dari kelompok Farisi. Keterangan-keterangan, nah, ini Selot ini maka tidak, tadi di tulisannya Romo Eko itu tidak menyebut sebagai kelompok utama, tapi tulisannya Romo Harjo, Monsinyur Harjo ini disebut karena memang disebut di dalam kitab suci. Ya, bedanya itu saja yang ini. Maka saya membandingkan dua teks ini, caranya menulis begini ini. Nah, Selot ini tidak dimasukkan secara khusus karena memang plek seperti Farisi, hanya dia itu lebih radikal ya. Tidak ada Tuhan itu di dunia kecuali Allah. Jadi Allah ini yang sungguh menjadi Tuhan. Nah, kemudian keterangan-keterangan itu tadi ya, dunia perjanjian baru, dunianya ini akan membantu kita nanti dalam memahami kata-kata atau teks yang disebut dalam teks kitab suci. Istilah-istilah orang Farisi, Saduki, Selot, kemudian apa lagi? Di kitab suci kan tidak ada reasoning, tapi gayanya, cara bicaranya ini akan membantu kita memahami itu. Jadi yang namanya pengantar itu ya ini, supaya nanti ketika mulai masuk membahas kitab suci, Anda tidak usah diajari lagi mengenai ini. Kalau nanti Romo Eko yang akan mengajar ya, supaya Romo Eko tidak usah ngulangi ini saja, tinggal menanyakan. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Terus sebetulnya saya masih mau menulis ini. Ada banyak ini.
Jadi setelah dunia perjanjian baru lewat kan, sudah kita pahami secara pintas sangat besar ya. Lalu mulai masuk ke teksnya. Teksnya yang berbentuk kitab suci itu, teks kitab suci yang kita miliki ini ya. Ini gimana terjadinya ini? Nah sebetulnya saya mau menulis ini retor kok ora cukup aku nulis kangelan kok tidak disampaikan. Karena aku ora menguasai. Nah nanti biar disampaikan ke Romo yang akan mengampu so, yaitu kira-kira begini. Gereja perdana dan tulisan-tulisan perjanjian baru ya. Pembentukan tulisan perjanjian baru itu pembentukannya itu usianya ini ya, ini berarti kan abad pertama atau ini pertama Masehi itu berada di bawah kekuasaan Kaisar siapa tadi? Agustus ya. Ada di bawah Kaisar Agustus. Karena tadi yang ini sampai abad ke-5. Nah tahun ini antara tahun ini munculnya pembentukan itu. Padahal kalau teks yang paling tua itu apa? Kita akan punya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ternyata itu tuh tidak ditulis menurut urutan kronologisnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teks yang paling tua itu justru yang Markus. Yang Markus itu ditulis kalau tidak salah sekitar tahun 50 ya. 50 ini 50 Masehi. Berarti kan antara ini ada di sini ini ya. Munculnya teksnya itu Markus muncul, baru kemudian ada Lukas, ada Matius, ada Lukas. Nah Matius dan Lukas ini menulisnya ini kan di kemudian dia juga membaca teksnya Markus juga ini, sehingga ada kemiripan, ada beberapa hal yang mirip. Karena banyak yang mirip itu, maka kemudian yang namanya Markus, Matius, Lukas itu disebut sinoptik. Sinoptik itu karena Injil Yohanes nanti sendiri ini punya gaya bahasa sendiri, cara menyampaikan sendiri gitu ya. Nah itu semua nanti pengantar-pengantar yang ke teknis tulisan-tulisan perjanjian baru. Lalu jenis-jenis kemudian ini nanti akan dijelaskan juga bagaimana penulisan terjadi, lalu kenapa dia menulis gitu ya. Sebetulnya kenapa dia menulis itu ada di teks Lukas Pak ya. Itu Theophilus yang mulia itu, aku telah menyelidiki dengan seksama ya, hal-hal yang terjadi sekitar peristiwa Yesus ini. Lalu aku mengambil keputusan untuk menyusun dengan seksama, dengan teratur. Tujuannya untuk apa? Untuk yang mulia tadi, Theophilus yang mulia, supaya dia mengajarkannya ini rutot ini. Theophilus yang mulia. Jadi maksud dan tujuan tulisan itu juga ada dimiliki oleh seorang penulis. Maka teks kitab suci kita ini, cara menafsirkannya ini berbeda dengan cara menafsirkan kitab suci agama lain. Tidak, ini paling tidak pada bagian ini, itu bukan langsung diturunkan dari Tuhan Allah, didikte lalu ditulis orang, bukan itu ya, bukan itu.
kitab suci kita itu tidak seperti itu. Nah, kitab suci ini ditulis oleh seorang penulis yang menceritakan, mengalami, punya iman pada Yesus. Lalu menceritakan hal itu yang terjadi, sehingga tulisan itu juga merupakan tulisannya orang beriman. Ya, tulisan orang beriman. Tentu tulisan orang beriman ini yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sekurang-kurangnya oleh beriman tidak seperti saya, mesti lebih hebat dari saya. Saya yakini gitu itu udah. Kita harus meyakini itu. Paling enggak orang itu menulis bukan sembarangan. Memang dia manusia, tapi manusia yang ya umpamanya jenengan kalau kula ini sama enggak? Paling enggak perasaannya wedi, ada wedi, ya wedi. Ada rasa sungkan, ada rasa itu ada rasa segan, ada rasa mungkin takut juga, gitu. Nah, ini punya wibawa kayak itu. Para penulis itu punya wibawa seperti itu. Jadi di kalangan mereka, sahabat-sahabat mereka pun juga punya wibawa. Para rasul juga begitu. Setelah Yesus terangkat, mereka mengajar, punya wibawa tertentu. Jadi omongannya ini, omongan yang dia katakan ini untuk menasihati, untuk mengajar, itu ya pengajarannya itu punya wibawa tertentu. Nah, dengan orang badai. Kalau nanti kita bilang itu kan yang nulis manusia, berarti ya kakleru, kesimpulan ngawur nih, kesimpulan yang sepihak, penilaian yang apa ini terlalu apa ini? Ukurannya itu ukuran saya ini. Ya ukuran saya lah, ukuran saya kok diukur zaman dia ini orang cocok. Nah, padahal kita tidak tahu budaya, situasi zaman itu kayak apa kan tidak tahu. Wong Anda umpamanya, saya ngomong yang sama ini, Bumi ini di Sinoptik dan Yohanes. Yang namanya Injil, yang kita miliki Injil itu, yang dimaksud ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi yang namanya kitab suci perjanjian baru bukan hanya Injil, itu ya. Jadi ada yang namanya surat-surat ini, surat Paulus, surat Yakobus, surat Petrus, itu ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Lalu ada kitab Wahyu. Nah, jenis-jenis tulisan ini, jenis tulisan dalam kitab suci itu ada surat Injil ini, terus kisah, ya ada surat, Injil, ada kisah. Nah, yang detailnya surat itu apa, kisah itu apa ya besok. Ini belum masuk di situ saya. Kok enggak dikentekan? Itu tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks. Kalau konteks luasnya tadi di dalam dunia perjanjian baru kita belum tahu, sekurang-kurangnya cara membacanya adalah seperti cermin tadi. Saya mau melihat diri saya lewat teks kitab suci itu, gitu. Itu baru relevan. Tapi tidak demikian. Saya membaca teks ini untuk melihat orang lain. Lah ya orang cocok nih. Kan begini nih. Tadi cermin tadi. Saya melihat cermin ini tapi saya tak bayangin wong liya. Ya, dibayangkan orang lain. Maka nanti kalau yang saya bayangkan ini orangnya cakep, anu sing tak delok raiku dhewe kok ali. Nah kan beda ini, jadi nggak real, nggak konkret. Maka saya sering mengulang-ulang ini
homili ini untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Karena kalau menilai orang lain itu tuh bisa berbahaya. Ya, kita seakan-akan bisa menghakimi orang lain berdasarkan teks kitab suci. Nah itu nggak nganu. Tafsir untuk gereja Katolik tidak begitu itu ya caranya. Maka ini tadi latar belakang ini akan kita pakai untuk memahami kitab suci. Lalu ketika kita menghadapi teks itu caranya sekurang-kurangnya kalau kita belum paham itu caranya begitu itu. Jadi membaca kitab suci untuk refleksi. Refleksi itu kan berarti timbal balik ke diri saya. Saya melihat diriku tapi di cermin itu, lalu cermin itu memantul ke diri saya. Jadi saya bisa melihat diri saya secara lebih jelas, lebih gamblang itu lewat cermin, lewat teks itu mengenai imanku, mengenai moralitasku, mengenai kepribadianku, mengenai hidupku di hadapan Allah bagaimana itu melihat teks itu. Sekurang-kurangnya itu sampai di situ itu. Nah, nanti kalau sudah diajari lebih lanjut ya, monggo mulai mengajar, mulai menafsirkan, tapi tidak juga boleh langsung menilai orang lain berdasarkan teks itu. Saya ini juga tidak boleh kemudian kalau homili itu menilai orang lain. Jadi homili saya ini satu juga pada seseorang ini. Wah, aku ngomong tenan wong itu wis ngorek homili tak ngomongke. Kuwi kleru. Itu mesti orang nggak nyaman juga. Nah, ya betul, orang tendensius itu. Jadi ini umum, lebih-lebih akan lebih baik itu kalau untuk refleksi. Jadi membawa kita mengenal diri kita, memperdalam iman kita. Nah, beda kalau kemudian untuk motivasi kelompok-kelompok tertentu, untuk motivasi ya beda lagi. Menggerakkan boleh juga, tapi itu posisinya berbeda dengan homili ya, atau dengan khotbah. Kalau homili spesifik, khotbah itu lebih luas. Nah, saya kira itu saja pengantarnya. Masih ada waktu